Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM meminta keterangan terkait hasil uji balistik penembakan Brigadir J ke tim Puslap 4 Polri. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan Brigadir J tewas karena ditembak dari jarak dekat. Telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM memanggil Puslap 4 Polri untuk dimintai keterangan terkait hasil uji balistik dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Namun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut korban ditembak dari jarak dekat bukan dari baku tembak seperti yang dijelaskan sebelumnya. Adalah peristiwa penembakan terhadap Saudara J yang mengakibatkan Saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh Saudara RE atas perintah Saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik Saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Sementara itu 2 hari setelah kejadian tepatnya pada Minggu 10 Juli lalu, Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan Brigadir J tewas setelah baku tembak dengan Baradae. Bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia. Terkait perbedaan keterangan mengenai kematian Brigadir Joshua ini, Kapolri telah memeriksa 31 anggota Polri. Mereka diduga melanggar kode etik. Kapolri juga menjelaskan para pelanggar kode etik ini bisa menjadi tersangka jika ada jerat pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penasehat ahli Kapolri Fahmi Alamsyah mundur dari jabatannya. Pengunduran diri ini usai beredar kabar dirinya terlibat menyusun skenario baku tembak di rumah Ferdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan penyidik tengah menyelidiki dugaan rekayasa skenario kronologi awal penembakan Brigadir Joshua, termasuk mendalami dugaan keterlibatan mantan staf ahli Kapolri Fahmi Alamsyah. Jadi pertanyaan pertama tadi, kami sedang melakukan pendalaman, tim sedang bekerja. Tentunya apabila kita temukan, pasti kita proses. Fahmi Alamsyah, penasehat ahli Kapolri bidang komunikasi publik, mengundurkan diri dari jabatannya pasca Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Fahmi diduga terlibat merencanakan skenario baku tembak dan membuat rilis media dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Namun Fahmi membantah hal tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum Ferdi Sambo jadi tersangka, tim khusus Polri bersama pasukan Brimob menggeledah 3 lokasi dan menyita sejumlah barang. Lokasi yang digeledah diantaranya rumah pribadi dan rumah dinas Ferdi Sambo serta rumah mertua Ferdi Sambo. Pasukan Brimob Polri bersenjata mendatangi rumah pribadi Kadif Propam nonaktif Polri Irjen Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3 Duren 3 Jakarta Selatan Selasa siang. Kedatangan pasukan Brimob dalam rangka penggeledahan yang dilakukan tim khusus Polri.
Penggeledahan sebagai bagian penyidikan kasus kematian Brigadir Joshua. Usai 9 jam digeledah, petugas meninggalkan lokasi. Petugas juga menggeledah rumah dinas Sambo yang menjadi lokasi penembakan, yakni di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Sejumlah barang disita dalam penggeledahan ini. Tak hanya rumah Sambo, tim khusus Polri bersama sejumlah personel Brimob juga menggeledah rumah mertua Sambo di Jalan Bangka 11A, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Selasa siang. Penggeledahan berlangsung lebih dari 4 jam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana kondisi terkini rumah Ferdi Sambo pasca digeledah? Kita tanyakan langsung kepada Yasmin Atania dan kami juga akan melihat kondisi terkini di Makobrimob Depok, tempat ditahannya Ferdi Sambo bersama Rizka Dior. Kita ke rumah Ferdi Sambo terlebih dahulu. Yasmin, apakah rumah Ferdi Sambo masih dijaga ketat oleh pasukan Brimob? Ya, selamat sore Stefani, David, dan juga pemirsa. Saat ini saya tepat berada di depan dari rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Duren 3 nomor 58 Jakarta Selatan. Adapun saat ini situasinya terpantau sepi. Meski demikian, garis polisi masih melintang di depan dari rumah dinas ini, namun tidak terlihat adanya penjagaan baik itu dari kepolisian maupun Brimob, yang mana berbeda jika dibandingkan dengan hari kemarin saat adanya penggeledahan di 3 rumah milik Ferdi Sambo, baik itu rumah pribadi, rumah dinas maupun rumah mertua, di mana ini disiagakan puluhan personil dari Brimob dengan seragam dinas lengkap yang disertai dengan laras panjang, dan juga ada sebagian titik ini yang mana disiagakan pula ini kendaraan taktis begitu. Dan untuk saat ini situasinya terpantau sepi, tidak terlihat adanya aktivitas apapun, dan memang kami masih menunggu apakah atau masih memantau di rumah dinas ini apakah nantinya akan ada penyidik ataupun dari pihak kepolisian yang nanti akan tiba di sini atau seperti apa, dan hingga saat ini kami masih terus menunggu. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi di Makobrimob Kelapa II Depok, sudah ada rekan Rizka Dior di sana. Silakan Rizka dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Yasmin. Sedangkan dapat kami informasikan untuk suasana terkini di kawasan Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat tidak berbeda jauh dengan di kediaman Irjen Ferdi Sambo, bahwa menurut pemantauan kami sejak pagi hari tadi, kiranya untuk di kawasan Makobrimob sendiri juga suasana sepi. Kami belum melihat adanya tanda-tanda kegiatan atau akan ada pemeriksaan apa yang akan dilakukan di gedung Makobrimob hingga sore hari ini. Bahkan menurut pemantauan kami sejak pagi hari tadi hingga sore hari ini, kami hanya melihat kiranya penjagaan di sini masih cukup ketat begitu dilakukan oleh satuan yang masih berjaga di depan gerbang utama Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, di mana kami melihat ini para petugas masih memakai seragam taktikal lengkap, juga disertai dengan senjata laras panjang yang masih terus dipegang begitu, dan juga tak hanya penjagaan yang masih dijaga begitu ketat, kiranya kami juga masih melihat di sini ada sejumlah kendaraan taktis dan juga beberapa motor trail yang juga masih ditempatkan di gerbang utama gedung Makobrimob Depok Kelapa II Jawa Barat ini. Namun menurut informasi terakhir yang dapat kami informasikan kepada Anda, Davi, Stefani, dan juga pemirsa, kiranya menurut informasi terakhir yang kami dapatkan, saat ini mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo sudah resmi dinyatakan menjadi tersangka dalam kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dan menurut informasi terakhir yang kami dapatkan juga dari Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Agung Budi, bahwa tidak hanya Irjen Ferdi Sambo saja yang ditahan di Makobrimob hingga sore hari ini, kiranya ada 11 petinggi Polri lainnya yang juga ditempatkan secara khusus di Makobrimob, dan 3 diantaranya ini merupakan perwira tinggi, satunya Ferdi Sambo dan 2 lainnya merupakan Jenderal Bintang 1. Davi, Stefani. Baik, terima kasih Rizka Dior melaporkan langsung dari Makobrimob Kelapa II. Sebelumnya ada Yasmin Atania dari Rumah Dinas Ferdi Sambo Duren 3. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.